Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai dugaan komersialisasi dari rapid test yang berlangsung di tengah masyarakat. Pak Melki sudah tersambung lagi dengan kami, Pak Melki. Baik. Pak Melki, mengenai kemungkinan tadi Pak Laude juga mengatakan bahwa seharusnya kalau ini memang menjadi prasyarat bagi masyarakat, maka pemerintah ikut menanggung pembiayaannya. Apakah ini mungkin terjadi, Pak Melki? Ya, kalau itu sih tentu tinggal diusulkan dan dibahas dengan pemerintah. Yang pertama kita tahu bahwa urusan COVID ini tentu pemerintah memberi perhatian. Ya. Dan terkait dengan soal menyangkut pergerakan orang, baik itu darat, laut, udara, apakah itu juga masuk dalam hal yang harus di-backup oleh pemerintah pada skala jumlah uang tertentu. Ya, jadi tentu itu ruang pembahasan masih terbuka ya saya kira ya. Nah, yang kedua tentu kan kita bertanda tanya, kenapa Lion Air bisa 95.000? Iya. Kenapa Citylink bisa diinkludkan dalam harga tiket? Ya. Kenapa yang lain begitu mahal? Menurut saya, kalau itu ada persoalan di aspek pengendalian harga, ya ditentukan aja harga batas bawah, batas atas. Misalnya terbawah, yang setahu saya itu sekarang lagi diproduksi UGM itu harganya kurang lebih 50.000 rapid testnya. Itu sudah menjawab apa yang oleh Pak Pandu tadi sampaikan. Jadi berdasarkan masukan dari para tokoh pengamat, para epidemiolog, itu beberapa kampus sekarang bekerjasama dengan industri di dalam negeri, ini produksi anak dalam negeri, itu mereka ingin agar juga rapid test menjawab apa yang disampaikan oleh banyak pakar-pakar kesehatan kita. Jadi produksi dalam negeri pun sudah ada untuk menjawab yang tadi itu, baik antibody dicek, kemudian juga kalau mau disambah lagi dengan yang lain, ya tinggal dicek lebih lanjut dalam alat tes rapid test tersebut. PCR juga sudah dibikin dalam negeri. Jadi maksud saya, kalau memang andekat ini sudah bisa diproduksi dengan baik, PCR sudah cukup, PCR sudah cukup juga ditaruh di batas-batas tempat-tempat kita transportasi, berarti rapid test bisa pelan-pelan kita stop, akan dihentikan. Tapi sejauh belum ada kita taruh, dan harganya itu dikendalikan. Jadi jangan sampai harganya dibikin bebas kayak sekarang, akhirnya yang dikeluhkan banyak orang terjadi, komersialisasi kan kejadian. Jadi diaturlah harga itu oleh Menkes ya, Pak, ya? bersama. Enggak, itu Kemenkes, Kementerian Perhubungan duduk bersama. Dibikinlah batas bawah berapa, batas atas berapa, yang di luar itu ditindak. Jadi jangan lagi yang ditindak cuma penumpangnya. Kalau maskapai main-main dengan harga seperti ini, ya ditindak maskapainya. Ya. Kan sama ini kan kita lagi dalam proses pelan-pelan lagi pemulihan dengan protokol kesehatan ketat, dengan menggunakan berbagai alat. Kalau kita hitung juga ya, ini saya mau nggak usah sebut nama pabrik tertentu ya, tapi ada satu merek masker, itu yang mahalnya minta ampun. Kalau kita pakai sehari itu barang 4 biji aja, itu sudah mendekati 100.000 tuh harga per masker kalau kita pakai 4 biji itu. Kalau saya hitung bisa sehari bisa ambil 50.000 ke atas itu harga yang dipakai oleh orang tersebut ketika pakai masker. Jadi memang dalam situasi pandemi seperti ini, itu kita butuh berbagai macam terobosan. Kalau boleh juga dalam negeri ini kita kasih ruang sebesar-besarnya untuk bisa diproduksi dan dipakai, sesuai dengan usulan dari pakar kesehatan, usulan dari para kepala daerah di lapangan, sesuai dengan adat istiadat di daerah, budayawan, dan seterusnya. Sehingga betul-betul momentum ini bisa dipakai juga untuk kita penguatan berbagai kapasitas dan kemampuan kita dalam negeri. Baik itu rapid test, PCR, masker, dan sebagainya lah. Jadi ini juga harus dilihat secara positif momentum kita mengumpulkan industri dalam negeri gitu. Ya, Pak Melki, saya yakin masyarakat juga banyak yang memprotes sebenarnya. Kok saya mau rapid test harganya macam-macam, tentu saja dicari yang paling lebih masuk akal lah harganya begitu, atau lebih murah begitu. Ada dua gini Mas. Yang pertama tentu yang saya bilang tadi itu, yang di pasaran ini saya tahu ada 165 jenis rapid test. Ya. Yang itu barang kalau saya dengar dari itu ada yang di luar negeri itu diproduksi itu di kelas-kelas pabrikan rumahan atau UMKM atau kelas rakyat di luar negeri kan. Tapi sampai di sini kemudian itu dipakai bebas dan itu jadi masalah. Tapi kalau memang rapid test tersebut dia betul-betul diteliti dan dicek benar oleh Kemenkes ya, yang saya tahu ada 4 atau 5 yang sudah dicek dan direkomendasikan karena bisa memenuhi aspirasi dari para ahli kesehatan kita ini, termasuk Pak Pandu misalnya. Nah ini yang kemudian direkomendasikan untuk dipakai. Nah, kalau soal harga, itu bukan wilayah Kemenkes sendiri, itu sudah wilayah Kemenkes sama Kementerian Perhubungan. Kan kita bisa ukur ini, ongkos produksi dia berapa, distribusi dia sampai Indonesia berapa. Nah, harganya itu tinggal dikasih aja batas keuntungan sekian, ya dipatok ke situ, minimal berapa, maksimal berapa. Jangan kemudian
Kalau memang persoalannya ada di rapid test, kita perbaiki rapid test sesuai dengan kebutuhan dan kemauan dari para ahli kesehatan yang benar. Soal harga, itu tinggal kita bahas lagi. Kendalikan harganya, selesai kan? Oke. Jadi jangan kemudian alat ini kemudian seolah-olah tidak berguna, harganya bermasalah. Kita tetap saja harganya. Oke, harusnya ditetapkan. Kita Tapi persoalkan masalahnya itu, kemudian kita cari Iya. solusinya gitu loh. mungkin pertanyaan yang menyisa di masyarakat, kalau semudah itu mengapa belum dilakukan? Mungkin itu pertanyaan yang menyisa begitu. Ke Pak Ya, Pandu, makanya gini, kita dorongnya ke sana gitu. Kita dorong ke sana sehingga pemerintah sudah kerja ke situ. Oke, Pak Pandu, Anda sendiri setujukah bahwa harganya ini harus bisa diatur segera oleh pemerintah dan bahkan kalau perlu pemerintah juga ikut membantu mensubsidi biaya rapid test untuk masyarakat? Pak Ya, Pandu. saya kira semuanya harus dievaluasi. Ya, jadi bukan hanya harga. Jadi tadi kan dikatakan ada 165, ya kan, yang baru dievaluasi 4 itu pun tidak terbuka, belum selesai gitu. Jadi menurut saya keseluruhan dievaluasi, terus didefinisikan kembali fungsinya apa, manfaatnya apa, gitu kan. Kalau memang sudah ada misalnya tes, kita kan mau ngetes orang yang bawa virus. Kemungkinannya PCR masih ada keterbatasan. Mungkin tes antigen kalau sudah dikembangkan bagus sekali, tinggal didorong saja. Tapi karena itu dibuat di dalam negeri, tentu harganya bisa ditekan. Jadi sebenarnya kita harus mengevaluasi semua sistem screening, alat tesnya apa, dan berapa akurasinya, dan berapa bagaimana pelaksanaannya, dan berapa biayanya, dan siapa yang menanggung biayanya. Dengan demikian kita menyelesaikan secara tuntas permasalahan kemelut daripada penggunaan tes-tes di Indonesia ini. Oke, Pak Laude, tampaknya kalau kita bicara soal aturan, ini kan bahkan tadi Pak Melkim menggambarkan bahwa bisa saja, dalam tanda kutip mudah saja sebenarnya kalau memang mau dibuat peraturannya. Yang penting pembahasan berjalan dengan lancar, salah satunya antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perhubungan. Dan mungkin dengan kementerian lainnya, mengingat ini syarat rapid test sudah kemana-mana, termasuk ke universitas juga atau lingkungan pendidikan gitu. Nah, dengan belum adanya peraturan tersebut, Pak Laude, jadi bisa dikatakan bahwa siapapun yang saat ini mengambil keuntungan, walaupun kita bisa katakan bahwa tidak pantas begitu mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat seperti saat ini, tapi kalau benar mengambil keuntungan, pada dasarnya tidak bisa dicapai oleh tangan hukum dong, karena ya tidak bisa dikatakan salah apa yang mereka lakukan. Benar begitu, Pak Laude? Iya, pertama dari segi peraturan sebetulnya tidak ada kewajiban penumpang pesawat untuk dipaksa memiliki rapid test. Itu harus dicatat. Penumpang bus, penumpang kapal, tidak ada kewajiban itu. Jadi kewajiban itu sudah merupakan berjalan di luar koridor undang-undang atau aturan berlaku. Yang pertama. Kemudian kedua, kalau mau buat aturan atau para pelajar sekarang yang memanfaatkan kesempatannya untuk membisniskan alat rapid test, itu memang sampai kapanpun tidak bisa dihukum mereka karena mempermainkan tarif, mempermainkan harga itu adalah persoalan pasar, bukan tidak ada kewajiban mereka untuk tunduk pada satu aturan harga tertentu. Ini pasar bebas, makanya sekali lagi ini komersialisasi ini itu di era pasar bebas memanfaatkan kesempatan dalam ketakutan setiap warga Indonesia agar tidak terkena korupsi corona. Sementara pemerintah itu membiarkan begitu saja. Makanya saya katakan tadi sebetulnya jika ingin mewajibkan masyarakat di luar aturan, maka kewajiban itu harus ditanggulangi oleh pihak yang mewajibkan. Siapa yang wajibkan? Penerbangan. Harus tanggulangi penerbangan. Tapi persoalannya penerbangan, misalnya dia akan naikkan tarif lagi, beban lagi pada rakyat. Makanya negara yang harus mengontrol. Oke. Dan Anda melihat apakah ini bisa dilaksanakan? Kalau tadi kita sudah mendengar Pak Melki menceritakan bagaimana ini seharusnya dilaksanakan. Apakah seharusnya ini memang dari kementerian langsung saja membuat peraturan kah atau butuh peraturan yang lebih kuat atau bagaimana, Pak Laude? Hal ini sebetulnya terkait dengan
minta masukan juga kepada para ahli ini. Teman-teman, ini Bung Melki tadi itu, Adinda Melki itu sedang bertugas di Papua, itu sebetulnya bukan ahli kesehatan, tapi pembuat kebijakan di bidang kesehatan, pengawas ya. Makanya teman-teman pengawas atau pembuat kebijakan tanya juga ini ahli kesehatan. Sampai kapan berakhirnya? Apa manfaatnya rapid test dan sebagainya? Tapi tidak jalan sendiri. Apa yang saya mau katakan bahwa kebijakan sebetulnya bisa dibuat cepat. Tadi sudah diberikan oleh Pak Melki, oleh Bung Melki. Ya, tinggal dibahas saja aturan seperti apa. Tapi apa kepentingan membuat aturan atau kebijakan khusus seperti kebijakan yang berkelanjutan misalnya, jika pandemi ini hanya akan berakhir pada bulan Agustus nanti misalnya. Itu kan nggak ada artinya. Makanya yang harus dibuat adalah kebijakan-kebijakan dasar yang memungkinkan orang atau menjadikan warga tidak keberatan, warga negara misalnya tidak keberatan, atau tidak dikedepankan berbagai kelebihan yang tidak perlu, karena sesuatu yang tidak bermanfaat. Catatan saya sekali lagi, kalau masyarakat mau diwajibkan, maka silakan melakukan rapid test secara nasional dan berkala, misalnya seminggu sekali. Itu bisa. Jadi hilangkan kewajiban warga untuk melakukan perjalanan dengan hasil tes negatif. Hilangkan itu. Lakukan pemerintah berkewajiban melakukan tes massal seluruh Indonesia seperti itu. Dan jangan biarkan pasar bermain yang menyedot uang rakyat. Ini negara harus mengontrol. Negara ini kan Pancasila dasarnya, bukan liberal. Gitu. Oke, tadi mungkin tadi yang dikatakan Pak Laude, Pak Pandu mungkin harus bisa kita tanyakan kepada Anda juga. Mungkinkah bahwa kalau kita buat aturan Agustus selesai pandemi, tampaknya masih akan panjang lah Pak Pandu ya. Walaupun kita pandemi ingin juga Agustus sudah selesai. Masih gitu. Panjang sekali. Jadi jangan bermimpi pandemi ini juga akan selesai akhir tahun ini. Jadi ini karena ketidakseriusan kita dalam menangani pandemi. Pembatasan sosial berskala besar aja kan tidak efektif. Ya jadi kalau memang kita mau percepat, ayo kita percepat. Dan caranya ada. Tapi itu kan tidak dilakukan. Itu yang menjadi masalah. Termasuk meningkatkan kapasitas testing dengan menggunakan testing PCR. Fokus ke sana. Jangan menghabiskan dana negara atau menanggung uang negara hanya untuk menggunakan rapid test yang tidak akurat tadi. Dan tidak ada manfaatnya juga dalam penanggungan respon pandemi secara keseluruhan. Ini yang menjadi concern saya. Banyak uang negara yang sudah terpakai. Dan itu juga didorong oleh regulasi-regulasi yang dilakukan oleh aparat negara. Otoritas-otoritas termasuk gugus tugas. Dan sebagainya. Menurut saya perlu kita tinjau ulang lah. Mungkin saja kita melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu jangan terlalu berlarut-larut. Publik, masyarakat itu sudah menderita dalam pandemi ini. Jangan dilakukan hal-hal yang membuat mereka bertambah menderita. Ayo kita tolong masyarakat ini. Oke, Pak Pandu, kalau kita lihat tampaknya pergerakan masyarakat menggunakan transportasi termasuk pesawat antar kota, antar provinsi, ini masyarakat sudah mulai merasa bahwa ini sudah bisa dilakukan. Nah, kalau memang tadi Anda mengatakan rapid test itu untuk menjadi prasyarat terbang ini menjadi tidak berguna, lalu bagaimana caranya kita bisa mencegah agar jangan sampai penyakit atau virus ini menular melalui media perjalanan masyarakat ini? Ya, jadi kan kita harus melakukan yang disebut aturan-aturan yang untuk mengurangi risiko. Di luar sana itu penuh risiko penularan, termasuk kita keluar saja kita ketemu orang berisiko. Jadi salah satu yang saya anjurkan adalah 3M, menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan protokol-protokol lain yang mungkin memperbaiki sirkulasi di pesawat, sirkulasi di transportasi publik, dan bagaimana supaya jaga jarak itu bisa terjadi. Dan ini menurut saya itu yang lebih penting, karena itu secara saintifik bisa mengurangi risiko. Kita itu dalam kondisi abnormal, bukan normal baru, abnormal. Dan ini yang menurut masyarakat harus waspada. Jadi masker itu menjadi kewajiban, bukan rapid test menjadi kewajiban. Ini menurut saya aneh cara berpikir seperti ini. Tapi kan sudah menjadi kewajiban, paling tidak untuk masker begitu Pak Pandu? Seharusnya sudah diwajibkan. Ada regulasinya dan kita dorong semua harus pakai masker. Setiap orang pakai masker. Karena dengan demikian kita mengurangi risiko penularan. Anggap aja semua orang Indonesia sekarang itu OTG. Kemungkinan membawa virus.
Oke. Nah, Pak Melki, apakah dari DPR akan mendorong aturan tersebut bahwa untuk mengatur, karena kita mungkin saat ini rapid test, kita tidak tahu apakah nanti akan menjalar menuju ke permasalahan komersialisasi dari PCR kah, ataupun dari hal-hal lain terkait dengan pandemi ini dan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Pak Melki. Yang pasti kita tetap dorong agar yang ideal itu kita menggunakan PCR dan PCM dalam mengecek status seseorang positif atau negatif COVID-19. Di mana dua alat ini kita belum miliki, seluruh Indonesia, di bandara-bandara yang kita tidak bisa menghadirkan alat, kita butuh alat komplemen. Seperti rapid test yang bisa dipakai, di samping juga untuk protokol kesehatan seperti yang sudah Pak Pandu sampaikan, kita kerjakan dengan benar. Nah, saya kira kalau kita bisa memadukan semua itu sekaligus, pengendalian COVID-19 ini bisa kita lakukan, apalagi bagi mereka yang melakukan perjalanan, baik itu darat atau maupun udara. Sekali lagi, terkait dengan soal kebijakan tersebut, tentu butuh pembahasan, sehingga aspek kesehatannya tetap bisa kita lakukan dengan baik. Aspek harga juga bisa kita atur dengan baik, dan yang terakhir kemanfaatan sebesar-besarnya dan semurah-murahnya bagi rakyat bisa kita pastikan itu terjadi. Oke, kalau dari tadi yang dikatakan Pak Laude, Pak Melki, tampaknya masyarakat meskipun mungkin geram gitu, apalagi sudah mendengar Ombudsman ada mendengar indikasi ada komersialisasi, tapi tampaknya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya memang harus terbang, saya mau tidak mau harus mengikuti rapid test. Saya tidak tahu apakah ada komersialisasi di belakangnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Ada opsi kan dia bisa PCR atau PCM atau rapid test. Maka tadi saya bilang kalau ada PCR atau PCM mereka bisa memakai itu. Kalau tidak ada ya terpaksa harus pakai rapid karena tidak semua daerah memiliki itu. Tapi juga perlu diingat bahwa kalau kita bicara lagi PCR atau PCM, harganya lebih tinggi lagi, Pak. Lebih mahal lagi dari rapid test. Jadi ketika kita mengatakan tidak pakai rapid test, bisa dikatakan bahwa kita menganjurkan orang memakai itu, dan itu lebih mahal lagi memberatkan masyarakat. Jadi seperti saya bilang tadi, kita mesti berhati-hati karena kita punya keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga perlu mencari strategi yang tepat dalam melewati situasi saat ini. Ya, itu yang masih panjang, masih lama ya. Itu yang saya maksud tadi Pak Melki, bahwa masyarakat harus mengalah saja pada berapapun harga rapid test karena bukan mengalah. Ini dia menjalani protokol kesehatan. Ya. Kan tidak mungkin orang naik pesawat tanpa dicek. Ya, lebih kepada harganya maksud saya, Pak. Kalau ada yang komersialisasi maka akan mematok harga makanya kita mengikuti pasar. Harga kita kembalikan makanya. Oke. Baik, Pak Melki terima kasih banyak, Pak Pandu terima kasih, Pak Laude juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi ini. Semoga tadi kesimpulannya kalau memang bisa diatur, ada batas atas, batas bawah oleh pemerintah, hal ini akan lebih bisa melindungi masyarakat karena tadi Pak Laude juga sudah mengungkapkan temuan dari Ombudsman, bahkan harga dasar dari rapid test yang ditemukan bisa hanya 70 sampai 75 ribu saja, sementara di lapangan pada saat mencapai ke masyarakat bisa mencapai 300 ribu, 200, 300 ribu bahkan lebih.